Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai transaksi intercompany. Ya, transaksi intercompany. Saya mau ngasih contohnya di Excel atau dicoret-coret di buku ini aja. Menurut kalian enakan mana? Excel, Pak. Di Excel, Excel Pak. ya. Di Excel ya. Oke. Excel. Turun nih. Saya mau maximize. Dah, ketutupan itu. Nah, oh tadi ada dialog. Oke, makanya nggak bisa. Saya save dulu ya. Wah, kalau begini nanti jadi ketahuan itu. Ntar, nanti jadi ketahuan directory saya. Jangan dong, jangan dong. Kalau dibajak, wah nilai ternyata filenya di sini gitu. For option. Teman 9 ya? Kalian kelas 5-12 kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Share screen lagi. Tadi saya save di mana ya? Di situ jadi peraku sendiri, save as. Oke, sudah benar. Oke, biar bisa pindah-pindah dari sini ke Excel. Oke, jadi di sini kita akan melakukan sebuah transaksi. Ya, kalau kemarin transaksi intercompany-nya itu dia hanya melibatkan inventory. Nah, tetapi kalau di kesempatan ini ya, ini induknya dia mentransfer ke subsidiary atau subsidiary mentransfer ke induk. Kalau kemarin kan ini berupa inventory ya. Nah, kalau sekarang yang ditransfer bukanlah inventory melainkan fixed asset atau PPE ya, PPE. Nah, jadi kalau kemarin itu ketika si induk ngasih anak atau anak ngasih induk, dia menjurnal sales gini ya, jurnal sales yang didapat adalah accounts receivable misalnya, seperti ini ya. Terus kemudian ada COGS pada merchandise inventory. Itu kalau yang kemarin seperti ini. Sementara yang menerima itu nanti akan ada menjurnal merchandise inventory pada AP atau purchase. Gitu ya. Nah, sekarang yang kita transfer bukan bukan berupa pembelian, tetapi berupa aset tetap. Jadi misalnya nanti si induk mentransfer ke anak, ya menjual ke anak, maka dia akan menjurnal ini ada cash, gini ya. Misalnya kita ngasih land, saya menjual tanah nih gitu kan. Dapat 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 20, sementara cost-nya 15 misalnya seperti ini. Ya, maka nanti akan mengkredit gain ya. Gain ada berapa? 5 seperti ini. Nah, nanti si anak nanti akan menjurnalnya gimana? Dia dapat land harganya 20 dan mengeluarkan cash harga berapa? 20. Nah, ini sebagai gambaran. Nah, transaksi ini membutuhkan eliminasi, teman-teman. Ya. Jadi seandainya transaksi ini tidak kita adjust, maka nanti akan ada terjadi salah saji. Oke, nah untuk itulah kita akan membahas chapter ini. Nah, nanti akan terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama untuk aset yang tidak didepresiasi ya, no depreciation. Yang kedua itu kita bahas minggu depan. Minggu ini ya. Kita bahas besok berarti. Itu adalah yang di depreciation. Oke, jadi akan ada 2. Ada yang tidak didepresiasi dan didepresiasi. Dan ini akan dibahas dalam 2 hari. Jadi ya tolong siapkan diri kalian. Tapi karena masih minggu awal ya, masih belum terkena panic attack, jadi mungkin ya nggak masalah. Minggu awal. Iya, kita libur kapan? Minggu depan masih masuk nggak? Atau sudah libur? Masih masuk, Pak. Masih masuk ya? Minggu depan terakhir ya? Iya, Pak. Minggu depan terakhir, habis itu libur. Alhamdulillah libur.
Bentar. Oke, contohnya seperti ini. Nah, jadi yang kita bahas di minggu ini adalah mentransfer aset yang tidak didepresiasi. Jadi ada dua ya yang kita bahas ya, ada yang downstream dan juga upstream ya. Pertama yang dibahas yang ditransfer adalah aset yang tidak didepresiasi ya, bisa downstream, bisa upstream. Terus berikutnya nanti juga akan kita bahas di dua metode, ada metode cost dan metode equity. Ya, dua-duanya kita bahas. Oke, kita lanjut ke yang pertama. Yang pertama adalah aset yang tidak didepresiasi. Aset yang tidak didepresiasi itu apa? Contohnya apa? Ada Tanah, Pak. tanah. Ini kan karena sudah tingkat 3 ya. Selain tanah, aset apa lagi? Aset tetap apa yang tidak didepresiasi? Jadi dia kategorinya memang PPE gitu kan, tetapi tidak didepresiasi. Kalau goodwill enggak ya? Goodwill itu goodwill. Selain goodwill itu ada apa lagi yang umurnya tidak terbatas? Intangible deh. Cluenya intangible. Umurnya tidak terbatas. Paten ada batasnya. Apa yuk? Nggak ada lagi, Pak. Ada yang umurnya tidak terbatas. Copyright ada batasnya. Copyright ada batasnya. Apa dong? Itu loh, trademark sama trade name. Jadi kayak lambang Coca-Cola, tulisan Coca-Cola yang kayak begitu itu tuh umurnya sampai kiamat. Ya, atau sampai dia menjual trademark itu atau trade name itu. Nah, jadi di sini kita persempit pembahasan. Jadi kita hanya membahas tanah saja ya yang tidak depresiasi. Tetapi tanahnya yang tidak didepresiasi ya, ada tanah yang didepresiasi. Tanah apa yang didepresiasi? Ayo. Ini bukan bercandaan ya. Ini serius ini. Tanah apa yang didepresiasi? Lebih tepatnya sih diamortisasi ya, itu adalah tanah yang kita peroleh melalui leasing. Ada nggak orang leasing tanah? Ada, kenapa enggak gitu. Ya, jadi ketika dia leasing tanah 5 tahun gitu kan. Nah, maka nanti kan akan dicatat sebagai land gitu kan. Nah, terus nanti setiap akhir periode dia akan mencatat adanya amortization. Bukan land ya. Dicatatnya sebagai apa kalau kita nyewa? Right of use asset. Right of use land gitu kan. Dicatatnya pada PPE kan, tanah kan. Nah, tapi nanti dia diamortisasi selama periode sewa. Ya, ini untuk sewa yang dikembalikan. Kan ada sewa yang menjadi transfer kepemilikan. Ya jadi bahas leasing, nggak bisa move on dari tingkat 2. Masih ingat nggak leasing? Lupa leasing Terus berikutnya. Oke, kita lanjut ya. Kita bahas ke tanah. Oh, kepalanya belum panas udah bercanda sih Pak. Harusnya nanti loh sudah panas. Oke, nanti bercanda lagi ya kalau ingat. Jangan bercanda Pak, buang-buang waktu. Oke, sip. Saya akan serius. Oke, kita bahas yang pertama cost method. Contohnya di sini PT Prita dia membeli, sebentar saya sniping dulu. Kok hilang sniping saya, perasaan tadi sudah buka. Si PT Rita ya, dia memiliki 90% sahamnya PT ini. Ini saya pelan-pelan aja yang ngajarnya ya, lama nggak apa-apa ya. Bisa sampai jam 1 nanti, jadinya kalian nggak latihan, buat kasih PR aja. Oke, saya taruh di sini. PT Prita dia membeli 90% saham PT Sinta pada awal 2020. Ya, jadi dia beli 90% ya. 90%, harganya berapa? Harganya 270. Oh, enggak ada itunya. Enggak kasih separation. Oke, saat itu ekuitas S dia ada berapa? 200 dan 100 ya. Jadi ada 200 ditambah 100. Jadi ada berapa? 300.000. Oke. Maka ini kalau kita cari implied-nya, ini implied
Jadi ada berapa? Sama dengan ini dibagi 90%. Jadi pas 300 ya. Jadi tidak ada ekses. Pak nggak ada ekses Pak. Ngasih contoh yang gampang-gampang. Yalah ngasih contoh yang gampang aja dong. Kalau ngasih contoh yang susah-susah, saya juga pusing. Enggak lah. Enggak, takutnya kalian nanti yang pusing. Kebanyakan itu. Jadi kita kasih yang berbeda aja. Oke, jadi tidak ada ekses ya. Jadi di sini tidak ada ekses. Nah, terus kemudian pada tahun ini si anak membagi net income 70 dan tidak membagikan dividen. Pada tahun 2008 PTS menjual tanah ke PT Sinta seharga 50, kosnya ini. Maka pada saat si anak, jadi ini downstream ya. Jadi ini downstream. Jadi pada saat anak menjual tanah, downstream. Induk ya berarti ya. Maka buku besarnya di buku besar ya di jurnal umum. Jurnal umum itu jurnalnya jenderal ya. Jenderal jurnalnya jenderal itu dia akan menjurnal gimana si induk, jurnal umumnya si induk. Lalu jual tanah Dapat seharga cash, Pak. 50. Ya, berarti dia akan menjurnal cash pada land. Ya, cashnya ada berapa? 50.000. Landnya ada 40.000. Maka akan ada gain on sale of land sebesar 10.000. Gini ya. Nah, sementara jurnal umum si anak ya, dia akan menjurnal gimana? Land pada cash. Sebesar berapa? 50.000. 50.000. Nah, terus kemudian berjalan tahun selesai. Nah, sekarang saatnya si induk dan anak akan melakukan laporan keuangan mereka masing-masing ya. Dia bikin neraca, bikin laporan laba rugi dan sebagainya. Maka laporan laba rugi mereka sebelum dikonsolidasikan menjadi seperti ini. Si induk, si anak, dia kan tadi membeli land seharga berapa? 50 ya. Ini kan. 50 ya. Nah, maka nanti si anak itu dia akan menyajikan land sebesar berapa? 50. Ini yang kita perlu perhatikan. Sementara si induk tadi ketika menjual tanah, dia mengakuikan adanya berapa? Sejumlah berapa? 10. Oke, jadi dua item ini kalau kita lihat, jadi kan tadi ada penjualan nih, penjualan si induk jual ke anak. Nah, ini masih satu perusahaan ya, ini masih satu entitas. Jadi induk dan anak ini dari sudut konsolidasi dia dianggap sebagai satu entitas. Jadi seandainya ini tidak dieliminasi ini gain, ya, maka nanti di laporan konsolidasi akan muncul gain dari penjualan tanah sebesar berapa? 10.000. Jadi ketika ditanya, kamu ada gain 10, ini gain apa? Oh, ini aku menjual tanah ke diriku sendiri. Boleh nggak kita mengakui gain seperti itu? Nggak boleh. Paham ya? Maka ketika ada transaksi intercompany penjualan aset tetap kok ada gain atau loss, maka ini harus dieliminasi. Paham ya? Jadi tidak ada pengakuan gain dari transaksi intercompany. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, yang kedua tadi si induk itu kan beli tanah harganya berapa? 40. Si anak beli tanah harganya berapa? 50. Jadi nanti di neraca konsolidasi akan muncul tanah seharga berapa? 50. Bisa dipahami? Nah, kalau kita lihat dari sudut konsolidasi, kos yang sejati itu berapa? Yang benar berapa kosnya? 40. Paham ya? Jadi nanti kalau tidak dilakukan eliminasi atau adjustment, maka land akan disajikan ketinggian, akan overstate. Jadi paham ya? Nah, jadi ada dua hal ini yang harus dikoreksi. Jadi ini penjualannya tahun 2008. Ya, maka pada tahun 2008 ini juga ya yang kita adjust itu akan ada dua. Paham ya? Gain-nya harus kita hapus, tanahnya harus kita kurang. Maka di jurnal eliminasi kita akan menjurnal, ini eliminasi ya. Eliminasi 2008. Metode apa? Cost downstream. Oke, eliminasi yang pertama kita adalah apa? Eliminasi gain on sale. Oke.
Jurnalnya gimana? Ya, gain kan kredit, berarti kita hapus, kita debit ya. Gain on sale of land. Kita kredit 10.000. 10.000 yang kita debit ya, maaf, kita debit 10.000, yang kita kredit adalah land. Kita debit 10, kita kredit 10.000. Oke. Dengan demikian, maka nanti efeknya adalah gain-nya jadi hilang. Kita tidak ada mengakui gain dari penjualan tanah yang tadi. Oke. Sedangkan yang kedua, efeknya adalah kan ini kita kurangi 10. Paham ya? Tanahnya akan menjadi berapa? 40. Sama seperti tujuan kita tadi. Oke, bisa dipahami teman-teman? Bisa, Pak. Oke ya, bisa ya. Nah, terus kita ikuti dengan eliminasi yang kedua. Karena tidak ada dividen, berarti tidak ada dividen income ya. S tidak bagi dividen ya, nggak ada dividen income, berarti langsung kita eliminasi investment in S. Eliminasi investment. Jurnalnya gimana berarti? Ada SC, terus ada RE, terus ada investment in S, sama apa? NCI. Investment in S sama seperti pas pembelian ya, ada berapa? 270. Terus SC-nya ada 200 dan 100. Maka NCI-nya adalah berapa persen? 10% ya. Sama dengan ini ditambah ini dikalikan 10%. Pas ini 300, ini 300. Oke? Kedengaran? Terdengar jelas ya? Ini lama nggak kuliah kalian, liburnya paling panjang dibandingkan kelas lain loh. Kelas lain minggu kemarin sudah masuk. Kalian belum. Dosennya diuji. Kalau saya nggak lulus, tolong jangan diketawain ya. Paling tidak saya pernah lulus tanah. Oke. Oke ya, bisa ya. Tidak ada ekses, jadi tidak ada alokasi dan amortisasi. Berarti langsung ke jurnal yang terakhir. Itu apa? NCI. NCI expense. NCI expense. Nah, di sini kita akan menjurnal ya, di NCI expense ini kita akan menjurnal NCI expense. Karena nggak bagi dividen, berarti yang dikredit langsung apa? NCI. Oke. Berapakah jumlahnya? Jumlahnya adalah berasal dari net income. Net income-nya ada berapa? Net income berapa? 70.000. 70.000. Nah, ini perlu kita kurangi dengan hal yang mengotori iman, mengotori iman. Hal yang mengotori ini enggak merubah apa namanya saldo net income-nya anak enggak? Nah, perhatikan di jurnal eliminasi ini kan kita sudah mengalternate laba dan rugi konsolidasi. Paham ya? Jurnal yang mana ini? Gain-nya tidak kita akui. Atau istilah lainnya apa? Jurnal menidak ngakui. Kan ada pengakuan, ada penidak ngakuan. Kalau ngakui realize, berarti unrealized ya. Ada jurnal unrealized profit. Ya, unrealized profit yang downstream. Nah, ini perlu kita adjustkan di sini nggak? Tidak, Pak. Tidak, Nah, Pak. tidak. Kenapa tidak? Karena downstream. Di sini kita mengurangi laba atau mengurangi gain. Paham ya? Tapi gain siapa yang kita ubah? Gainnya induk. Ngaruh ke pembagian untuk NCI enggak? Tidak. Ya, jadi di sini kita tidak mengurangi adanya itu. Ya, jadi NI-nya sekian, langsung kita kalikan berapa? NCI 10% ya, 10%. Maka akan menjadi berapa? Ini dikalikan 10%. 7.000. Maka jurnalnya di sini ada berapa? 7.000. Nah, maka selesai. Eliminasi 2008. Yang downstream ya. Oke, bisa dipahami teman-teman? Gampang ya, cuman gain on sale of land ini aja ya. Nah, berikutnya kita masuk ke eliminasi yang
cost downstream tahun berikutnya, tahun 2009. Tahun 2009 metode cost downstream dan tanahnya masih ada ya? Masih ada. Dan, oke, masih ada tanah. Maka sepanjang tahun itu, oh kita kasih asumsi ya, di soalnya Bu In ada asumsinya nggak sih? Nggak ada ya? Ini dia Bu In langsung pakai equity method. Nanti aja ya, saya selesaikan menjelaskan yang metode cost, ya, baru nanti ke metode equity. Oke. Mana? Kok nggak ada? Di tahun 2009, gain, method income from investment, nggak, investment plan, kok nggak ada? Di atasnya, Pak. Enggak. Ini loh, ini loh. Ini dan RS 100 ini melakukan income sekian dividen. Pada 2020 menjual tanah ini. Nah, ini tahun 2010. Saya jadikan ini mau 2010 mau 2009 nggak apa-apa ya. 2009 aja ya. Ini nggak masalah, tahunnya nggak masalah ini. Menjual tanah tersebut ke T seharga 60. Oke, dari tanah ini mengakui laba sekian, sedangkan ini sekian. Oke. Berarti saya harus ngarang ini. Saya ngarang aja ya. Jadi di tahun ini ya, tahun 2009 si S itu jual tanah ke T seharga belum dijual. Nggak jual tanah dia. Ya, dia nggak jual tanah ya. Jangan dijual, jualnya yang tahun 2010 aja nanti ya. Sekarang 2009 nggak dijual. Di sini diketahui aja ada net income sebesar, net income-nya mau berapa? Tadi 70 ya, naikin dulu lah 80. Tadi nggak ada dividen, sekarang kita kasih dividen. Dividen S itu adalah sebesar berapa? 20 aja ya, jangan banyak-banyak. 20.000. Oke? Maka jurnal eliminasi dengan metode cost menjadi berapa? Menjadi berapa? Menjadi gimana? 9. Nah, jurnalnya jadi bagaimana kalau kita menggunakan metode ini? Oke, perhatikan. Di tahun lalu kita kan sudah membuat jurnal eliminasi nih. Ya, jurnal eliminasi apa? Gain on sale of land pada land. Land sudah kita kurangi. Nah, tetapi pengurangan ini masuk ke buku besar nggak? Tidak, Pak. Tidak. Paham ya? Dia nggak masuk ke buku besar. Jadi si anak akan tetap di akhir tahun 2009, dia akan tetap menyajikan tanah sebesar berapa? 50. Paham ya? Jadi nanti kok jadi membuka email. Ya, jadi nanti si tanahnya income statement gain on sale itu kok nggak ada sih? Bu In, ayo dong. Suprotnya nggak ada ya. Bentar, siapa tahu ada. NCI gain on sale, tetap gain on sale ya. Ya udah saya ngarang sendiri aja ya. Saya ngarang sendiri aja deh. Ya, jadi nanti pada neracanya apa namanya di laporan anak itu akan tetap melaporkan adanya land sebesar berapa? 50. Paham ya? Maka kalau tidak kita eliminasi, landnya jadi overstate berapa? 10.000. Maka jurnal eliminasinya untuk tahun 2009 pada tahun setelah tahun pembelian ya. Ini kan pas tahun pembelian kita mengkredit land. Nah, maka pada tahun setelah pembelian kita akan tetap mengkredit land 10.000. Kenapa? Karena di pembukuan anak ya si tanah tadi akan tetap tercatat berapa? 50.000. Tetap overstate berapa? Tetap overstate berapa? 10.000. 10.000. Ya, jadi tetap kita kurangkan. Bisa dipahami? Nah, cuman pada bagian debat, si induk pada tahun 2009, dia melaporkan di laba rugi ada gain on sale of land enggak? Enggak, Pak. Enggak. Dia sudah tidak ada gain on sale of land. Tetapi tahun lalu, gain on sale of land, gain on sale-nya, itu sudah ditutup. Ditutupnya kemana?
Return earning. ke RE. RE. Ya, jadi yang terjadi adalah seharusnya gen diakui enggak di tahun 2008? Enggak, tetapi kan di pembukuan mereka si induk tetap mengakui adanya gen. Nah, gara-gara dia ngakuin gen, RE-nya jadi ditambah. Jadi pada tahun 2009 yang terjadi adalah RE si induk awal menjadi terlalu tinggi. Kenapa? Karena di tahun lalu si induk mengakui adanya gen. Jadi di tahun 2009 kita tidak lagi mendebit gen, tetapi yang kita debit adalah RE. Bisa dipahami? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi paham ya? Jadi dia tetap land kita itu. Nah, tetapi yang didebit adalah RE, bukan gen, karena sudah nggak ada gen lagi. Oke, baru yang kedua kita membuat, karena ini metode cost ya, kita harus berarti yang jurnal kedua membuat apa? Catch up ya. Catch up. Catch up-nya adalah si anak pada 1 Januari 2009, ekuitasnya dia ada apa? Ekuitasnya si anak ada SC-nya S sama RE-nya S ya, RE-nya S. SC-nya tetap ya. S-nya tetap ya 200.000. RE-nya itu akan menjadi tahun lalu tuh awalnya ada berapa? Awalnya ada berapa? 100 kan? Terus kemudian di tahun itu si anak ada net income berapa? 70. Maka ada 170. Bagi dividen enggak? Kan enggak. Ya, maka di 1 Januari 2009 ekuitasnya totalnya akan menjadi ini ditambah ini. Oke, jatah kita berapa persen? 90%. 90% ya, 90%. Maka akan ada ini ya 370 dikalikan 90%, 333. Saldo investmentnya, investment in S, saldonya ada berapa? 270. Maka catch up-nya ada berapa? Ini dikurang 270. 63. Jadi kita akan menjurnal apa? Investment in S pada RE. Berapa? 63 ya. 63. Kebanyakan. Oke, baru kita akan menjurnal eliminasi SC, RE-nya jadi ini ya. RE-nya jadi berapa? 170. Investment in S menjadi berapa? Sama dengan 270 ditambah itu. Ini ya, 333 ya, menjadi 33. Maka ini adalah sudah 37 ya. Pas ya berarti ya. 370, ini juga 370. Oke, berikutnya kita akan menjurnal ini NCI. Astagfirullah. Dividen dulu atau kecap dulu? Kecap dulu, Pak. Kecap dulu ya. Nah, baru kita menjurnal dividen. Dividen yang nomor 3 berarti ya, eliminasi dividen income. Oke, maka jurnalnya apa? Dividen income. Yang dikredit adalah apa? Dividen ya, dividen. Dividennya. Oke, ada berapa? Sama 20.000, Pak. 20.000 dikalikan 90%. Ini 18. Oke ya, baru kita eliminasi investment in S. Ngaruh dividen aja jurnalnya jadi beda banyak ya. Ini emang tahun berikutnya sih ya. Terus yang nomor kelima itu berarti NCI expense. Oke ya, berarti NCI expense. Ada berapa NCI expense-nya? Net income-nya kan ada 80 kan. 80 dikalikan 10%. Oke, nggak ada hitungan aneh-aneh ya. Logiknya nggak usah saya kasih tahu kan sama kayak yang tadi. Oke, tetapi di sini kita bedanya ada dividen. Dividen S. Dividennya jadi ada berapa? 20.000
dikalikan berapa? 10%. Loh, salah. Ngomongnya 20.000 yang diklik 80 ini. Jadi yang menambah NCI adalah ini dikurang 2.000 atau 6.000. Ini apa? NCI ya. Oke. Ini jurnalnya. Oke, bisa dipahami efeknya? Halo, halo. Bisa, Pak. Oke. Nah, ini kan asetnya nggak dijual nih. Asetnya nggak dijual. Nah, sekarang bagaimana seandainya asetnya dijual? Ini 2009 asumsinya asetnya nggak dijual ya. Nah, sekarang kita berandai-andai ini. Apaan tuh? Ini seandainya asetnya dijual, land dijual ya, land dijual. Maka pada tahun itu si anak itu akan menjurnal ya buku besar jurnal umum ya, jurnal umumnya si siapa? Si S ya. Dia akan menjurnal gimana? Jurnal umum S. Cash terhadap land. S pada land. Sebentar. Saya tulis lengkap ya. Jika 2009 S menjual tanah seharga, kalau dibuiin nilainya 60 ya. Sekarang saya tambahin aja deh 65 biar angkanya unik. Biar angkanya enggak sama. 65, maka si anak akan menjurnal cash. Cash, terus berikutnya pada land. Cashnya berapa? 65 ya. 65. Landnya menurut anak tadi ada berapa? 50 ya? 50. 50. Maka akan ada gain. Nggak usah saya lengkapi ya. Gain aja langsung. 15 ya. Ini dikurang ini. Ada gain 15. Jadi nanti di laporan laba rugi, si anak akan melaporkan gain berapa? Gain yang dilaporkan anak 15.000. Nah, menurut kaca konsolidasi, seandainya aset ini dijual, tadi itu tanah kosnya dianggapnya berapa? 40. 40, Pak. Jadi seharusnya gainnya ada berapa? 25. Nah, harusnya 25. Tetapi seandainya kita tidak lakukan eliminasi atau penyesuaian pada jurnal eliminasi, nanti gainnya akan tetap diakui 15. Maka di jurnal eliminasi, ya, seandainya tanah ini dijual, maka kita harus mengakui jurnal realized gain. Paham ya? Jadi di sini nanti ketika dijual, kita harus ada jurnal realized gain. Bisa dipahami? Ya, jadi kita harus mengakui adanya gain. Jadi gainnya tadi cuma 15, kurang. Kita harus tambahin ya, realize. Ada berapa tadi? 10.000. Maka totalnya akan menjadi berapa? 25.000. Oke. Maka kita akan menjurnal gain on sale of land. Sale of land berapa? 10.000. Yang kita debit apa? Yang kita debit adalah return advance juga. Maka dengan demikian, gainnya nanti akan kita tambah 10.000. Jadi di neraca konsolidasi, di laporan laba rugi konsolidasi akan menjadi berapa? 25.000. Bisa dipahami? Halo? Halo? Nah, yang lainnya nanti jurnalnya sama. Apa namanya, kita akan menjual investment in S sama. Terus ini sama. Dividen income-nya juga sama. Ini sama ya. Ini 200, ini sama kayak ini ya, sama. Ini juga sama. NCI expense-nya juga akan sama. Jadi tidak mempengaruhi NCI expense ya. Oke, ini juga sama. Mana. Nah. Ya, jadi bedanya di sini. Jadi kalau tanahnya dijual,
ya, maka jurnal eliminasinya adalah dia harus nambahin gain on sale. Jadi ada jurnal realized gain-nya. Oke, bisa dipahami? Jadi kalau tanahnya, jadi pada tahun penjualan kita akan menjurnal unrealized gain, ya gain-nya kita kurangkan pada land. Tetapi ketika terjadi penjualan, ya kita harus menambahi gain-nya atau melakukan apa? Realized gain sebesar 10.000 seperti yang di hold pada tahun 2008 yang lalu. Bisa dipahami? Halo. Bisa, Pak. Oke, bisa ya? Nah, ini satu contoh selesai. Sudah ya? Yang ini. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Jadi misalkan di penjualan tanah oleh S itu ada kerugian, nggak gain gitu, Pak. Berarti di jurnal eliminasinya tetap gitu ya, Pak? Oke, misalnya begini. Nah, misalnya begini ya. Si anak, ya kan, si S, ya kan. Misalnya saya ganti ya. S-nya menjual tanah seharga yang rugi itu berapa? 45 gitu ya misalnya ya. Maka si S akan menjurnal cash-nya 45, ini kan. Terus kemudian dia land-nya sekian, maka kan nggak ada gain kan, nggak ada gain, tetapi dia ngakui adanya loss. Ini ngapain saya taruh sini? Sini aja langsung. Land-nya 50, maka ada loss ya. Loss-nya berapa? 5.000. 5.000. Nah, menurut kaca konsolidasi, seharusnya loss 5.000 enggak? Halo? Enggak. Enggak, Pak. Enggak, seharusnya apa? Gain. Gain berapa? Cost-nya tadi berapa? Cost aslinya? 40. 40. Dijual berapa? 45. Jadi di laporan konsolidasi seharusnya ada gain berapa? 5.000. Jadi jurnal ini relevan enggak? Relevan, Pak. Nah, relevan. Tetapi karena di situ ada akun loss ya, ini kita split menjadi 2. Enggak semuanya masuk gain. Ya. Ada yang gain, ada yang loss. Ya, loss-nya 5.000. Untuk menghapus loss yang ada ya, loss-nya kita hapus dulu, baru sisanya yang 5.000 kita masukin gain. Jadi nanti di akhir akan muncul gain. Tetapi kalau kita logik, itu kan gain 10.000 ya emang kayak begini kan, kredit loss sama debit ini. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, jadi pahami ya? Ini saya balikin lagi ya. Bertanya Pak, Ya silakan. mengenai kasus yang tadi Pak, itu berarti memang loss-nya harus dihapus gitu dulu Pak ya? Iya, jadi kan nanti ada dua-duanya kan aneh. Ada loss 5.000 ya kan, tetapi kita punya gain 10.000. Nah ini kan satu transaksi. Masa satu transaksi ada gain sama loss-nya? Baik Pak, makasih Pak. Oke. Izin bertanya, Pak. Gimana? Ini kan tahun 2009 ya, Pak, dijualnya. Izin memastikan aja, Pak, ini kecap, eliminasi dividen ini kan sebenarnya udah di jurnal. Terus ini Bapak munculin lagi, tapi nanti sebenarnya mah nggak usah di jurnal kan, Pak ya? Yang mana? Ini. Pak. Ini. Iya, dari kecap sampai so. Ini contoh yang berbeda. Ini kan seandainya tanah tidak dijual. Tanah tidak dijual. Nah. Maka sepaket jurnal eliminasinya kan ini kan ada ngeliminasi apa namanya eliminasi land, bukan gain ya ini ya jadinya ya apa namanya eliminasi apa namanya overstate ya overstate. Nah, ini kan jurnalnya ada ini ada eliminasi land terus catch up terus ada dividend income eliminasi investment terus NCI expense. Ini seandainya tanahnya tidak dijual. Maka kan yang salah kan cuma ini kan. Oh, land-nya ketinggian. Itu aja kan. Nah, ini saya bikin perandaian. Seandainya di tahun 2009 tanahnya itu dijual seharga 65, maka sepaket eliminasinya adalah pertama, kita meng-realize gain. Karena kan sudah dijual, kita realize. Jadi tidak mengurangi tanah lagi, tanahnya kan sudah nggak ada. Paham ya? Jadi kita nambahi gain karena gainnya kurang. Jadi jurnalnya saya menyebutnya sih realize gain ya. Terus berikutnya, kecap butuh nggak? Tetap butuh. Paham ya? Nah, terus dividen income dan seterusnya. Gimana? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Oke.
Ini saya hapus ya. Oke, sudah? Ini yang metode cost. Bagaimana kalau metode equity? Butuh waktu untuk meresapi nggak? Lanjut ya? Atau meresapi dulu? Wih. Coy. Ya nggak mau ngaku, ya ngaku loh. Ayo, maunya Lanjut gimana? saja mungkin. Oke, lanjut ya. Jadi nanti ada 4 sesi seperti ini ya. Ini kan contoh yang downstream cost, habis itu berarti downstream yang equity. Oke, sekarang yang metode equity. Nah, ya untuk di metode equity berarti kita jurnalnya lebih banyak ya. Ini kita yang eliminasi dulu deh. Saya kasih tempat dulu. Ini yang eliminasi, yang metode equity ya. Tadi habis mati ya. Komputer saya tiba-tiba ngehang. Ya, ini yang metode equity dulu ya. Nah, untuk mengerjakan yang metode equity, kita itu harus melakukan pembukuan dulu kan. Kita harus melakukan, ini kalau saya taruh sini, jadi kalian nggak bisa lihat ya. Nah, sini aja deh. Ya, kita harus melakukan pembukuan dulu di metode equity-nya. Oke ya, ini di buku besarnya ya berarti ya. Jurnal umum si induk. Ya, jurnal umum si induk. Ya, jadi kan ada peristiwa penjualan ini kan. Ya, ini urutannya nggak urut nggak apa-apa ya. Oke, sekarang kita jurnal yang terkait investasi. Di metode equity jurnalnya apa saja? Pas beli, ya kan? Beli apa namanya, pas investasi, kok beli. Pas invest. Jurnalnya apa kita? Investment in S. Ada cash. Ya, jurnal apa namanya ini? Jurnal umum apa? P tahun 2008. 2008. Maka pas investment in S berapa tadi? 270 ya? 270 enggak ada ya? Enggak ada 270. Jurnalnya apa lagi habis itu? Ada bagi dividen enggak? Tidak ada, Pak. Enggak ada, karena tidak ada berarti langsung itu ya. Net income ya. Net income-nya S, net income S. Maka jurnalnya apa? Investment in S pada apa? Income from S. Income from S. Oke, maka jumlahnya berapa tadi? Net income-nya kan tadi ada berapa tadi induk? 70 ya. Si anak 70.000 dikalikan berapa? 90%. 90%. Oke, ada 63. Butuh jurnal lagi nggak? Ada. Itu adalah ketika unrealized gain intercompany sale offline. Oke. Makasih ya Pak. Jadi pahami unrealized gain intercompany ini. Jadi kita harus mengunrealize. Jadi si anak si induk itu kan mau nggak mau dia akan menjurnal gain ini kan, si induk. Ya kan? Cash land pada gain on sale of land. Ini menurut standarnya dia harus menjurnal seperti ini. Tetapi ketika kita membuat catatan terkait investasi, transaksi ini nggak sah. Ini kan kita jual ke anak sendiri, ke ekuitas kita sendiri. Kenapa kok kita ngakuin gain? Tetapi kita boleh nggak mendebit gain ini di buku besarnya induk, di jurnalnya induk? Nggak bisa. Ya, jadi terkait investasi yang bisa kita lakukan adalah menjurnal unrealized gain ini tadi dengan cara mengurangi apa? Income from S pada apa? Investment in S. Sama kayak pas jurnal kemarin itu loh, intercompany sales yang inventory itu loh, kan kita kurangi income from S pada investment in S. Untuk jurnal unrealized. Bisa dipahami? Halo? Bisa, Pak. Oke, jumlahnya berapa? 10.000. Nah, semuanya 10.000. Kenapa? Karena downstream. Laba siapa yang kita hold? Labanya si induk.
Buat orang lain enggak. Ya berarti kita 10.000 gen kita itu kita hold semua. Oke, jadi ini jurnalnya yang kita perlukan. Ya, pertama terkait invest, berikutnya terkait net income, sama yang unrealized-nya. Oke, bisa dipahami ya? Nah, dari 3 jurnal ini, maka kita akan mengetahui saldo income from S 2008. Jadi berapa? Sama dengan 63 dikurangi berapa? 10. 53 income from. Sementara saldo investment in S 31 Desember 2018 itu akan menjadi berapa? Investment in S awalnya 270, terus kemudian ditambah 63 dikurangi 10 sama dengan 2323. Oke, jadi nanti ketika kita membandingkan di buku besar, membandingkan 2 buku besar untuk di kertas kerja ya, maka akan menjadi seperti ini. Mana. Ya, si induk akan tetap memiliki gain on sale of land sebesar berapa? 10.000. Si anak akan tetap melaporkan land sebesar berapa? 50.000. Sementara si induk dia memiliki saldo investment in S itu akan menjadi berapa? 323. Tadi sudah ya ini ya. 323 ini ya, 323. Sementara income from S 53. Income from S-nya 53. Mana income from S? Di atas dong. Ini. 53. Itu ya, cara ngitungnya itu tadi ya, dari jurnal itu tadi ya. Bisa dipahami teman-teman? Halo? Bisa, Pak. Oke ya. Nah, maka nanti jurnal eliminasinya adalah sama seperti tadi, ya kan? Si induk kan akan tetap overstate land. Si anak overstate land ya. Nah, sementara di metode ini juga masih ada gain nggak? Masih ada gain juga. Jadi jurnal pertamanya itu akan menjadi apa? Sama seperti di metode cost. Gain on sale of land pada land. Oke, bisa dipahami? Dengan demikian, saldonya akan menjadi gain-nya 0, lainnya hilang. Terus berikutnya akan ada saldo, akan ada jurnal eliminasinya. Itu akan ditambahi. Kalau tadi kan tidak ada income from S, tidak ada dividend income. Jadi tidak ada jurnal income ya. Tetapi di sini kan kita memiliki income from S kan. Jadi di jurnal yang kedua kita akan menjurnal apa? Eliminasi income from S. Jurnalnya gimana? Aduh. Income from S pada investment in S. Income from S. Karena tidak ada dividen ya. Jadi langsung ke investment in S. Ada berapa tadi? Income-nya ini. Tadi sudah kita hitung ya. 53. Nanti kita hapus semua. Maka income from S juga terhapus. Ini income from S-nya kita kurangi 53. Mana ini. 53 ya pada investment. Nah, dikurangi 53. Oke. Baru kita jurnal eliminasi investment in S. 3. Nah, tadi kan saldo investment in S itu enggak ke 323 kan? Kita kurangi di sini 53, ya kan? Maka saldonya tinggal berapa? 270. Nah, ini kita jurnal di eliminasi investment in S. Sama seperti di sini. Ya, sama seperti ini ya. Jurnalnya adalah apa tadi? SCRE investment in S pada NCI. Oke, baru yang terakhir adalah NCI expense sama. Bentar, saya turunin dulu. Oke, bisa dipahami teman-teman? Ini jurnal eliminasinya ketika kita menggunakan metode apa? Equity. Ada yang ditanyakan? Ya, jadi sama seperti ini, cuman itu tadi dia ditambahi apa? Eliminasi income from. Kalau ini kan nggak ada dividend income, jadi tidak ada jurnal kedua ini dia. Kalau yang sini income from pasti ada, walaupun tidak ada dividen, ya kan? Jadi kita ada eliminasi income from.
Oke, maka kalau kita masukkan menjadi seperti ini, A, B, C, D, ada D sampai D ya ini ya. NCI-nya mana NCI? Oh ini NCI expense. Kok income from S? Ini masuk D ya jurnal Bu In ya. Ah ya udahlah, pokoknya A, B, C, D ini. Ya, maka akan muncul NCI expense-nya, mana NCI expense? Di atas ya. Ini sama kayak yang metode cost, tetap 7.000. Terus juga saldo investmentnya juga habis, tapi cara ngabisinnya caranya berbeda ya. Tapi intinya sama. Oke, bisa dipahami yang tahun pertama? Halo? Guys? Bisa, Pak. Oke ya. Ini kalian tenang banget soalnya. Jadi saya nggak ngerti kalian sebenarnya. Kalau ada yang kurang paham kayak tadi tuh langsung nanya aja nggak apa-apa. Oke, lanjut. Halo, halo. Guys? Lanjut, Pak. Lanjut, Oke. Pak. Kita lanjut di tahun kedua. Ini kok ada beginiannya ya? Saya taruh sini aja ya. Nah, kita lanjut tahun kedua. Ini sudah tutup buku. Yang bawah dong. Nah, tutup buku ya. Nah, ini sekarang kita eliminasi. Ini apa sih tulisannya? Kita samakan kayak ini aja ya. Kita eliminasi tahun 2009 yang metode equity. Metode equity. Downstream. Terus masih ada land. Oke, kalau yang tadi kan dia masih ada land juga ya. Masih ada land. Terus si anak ada dividen 80, dividen yang dibagi S, maaf, si anak bagikan net income berapa? Ada net income 80, S ada dividen berapa? 20. Maka kita menjurnal di metode equity dulu ya. Terkait dividen, si induk akan menjual apa? Dividen ya, dividen S. Si induk akan menjurnal apa? Halo, halo. Income apa? Investment in S ya. Investment in S. Ada apa? Income from S. Berapa jurnalnya? Halo, halo. 80. 20. Ini kan, ini dikalikan 90% kan? 20.000, Pak. Oh, dividen ya. Dividen ya. Sorry. Dividen 18 ya, sama kayak tadi, 18. Kebalik ya. Jadi kan dividen ya ini. Jadi income-nya di investment Indonesia di debit ya. Yang di sini apa? Yang debitnya apa? Halo, cash. Kok lupa sih? Ya jurnalnya jadi cash pada apa? Investment in S. Oke ya. Baru yang kedua ada transaksi apa? Dividen net income ya, net income. Net income-nya S, maka jurnalnya apa? Cash. Kok cash. Investment in S. Ada apa? Income from S. Ada berapa? Sama dengan ini dikalikan 90%. Oke. Ini ya. Ada jurnal unrealized nggak? Nggak ada kan, masih belum dijual. Ada realized nggak? Nggak ada juga, belum dijual. Kan dan juga tahun ini tidak terjadi penjualan. Oke. Maka kita dari sini akan mengetahui bahwa saldo income from S 2000 berapa? 2009 itu akan menjadi berapa? Hanya 72. Ini aja kan? 72 aja kan? Terus berikutnya saldo investment in S tanggal 31 Desember 2009 itu akan menjadi sama dengan saldo awalnya tadi ini ya. Ini 323 terus kemudian dikurangi 18 ditambah dengan 72. 377
Oke, maka kita siap membuat eliminasi. Saya kopas aja dari sebelah. Jurnalnya akan menjadi eliminasi yang equity ya ini ya, equity. Paham? Sebentar, sebelum dieliminasi, paham ya asal-usulnya ini semua ya, saldo investment dan sebagainya ya. Oke ya, maka dia akan menjurnal, sama kayak tadi, tanahnya akan tetap overstate teman-teman. Akan tetap overstate, ya, maka kita akan menjurnal land. Tetapi yang didebit bukan RE, melainkan apa? Investment in S. Jadi paham ya? Jadi kita yang didebit di metode equity adalah investment in S. Oke. Baru yang kedua kita menjurnal, tidak ada catch up. Di metode itu tidak ada catch up ya. Berarti langsung kita mengeliminasi income from S. Oke, income from S tadi ada berapa? 72 ya. Jadi kita menjurnal income from S. Berapa? 72. Tetapi ada dividen. Dividennya ada berapa yang kita terima? Ada 18, ya kan? Maka selisihnya akan masuk ke investment in S. Ada berapa? 72 dikurangi 18, ya. Saya naikin ya. Nah, ini jurnal yang kedua. Eliminasi income from S. Oke ya, tapi intinya di sini ini ya, di semester ini, di pertemuan itu intinya ini. Tapi ini buat inget-inget aja yang tahun kemarin, yang periode kemarin. Oke, berikutnya yang ketiga, eliminasi investment in S sama. Investment in S yang kita debit saldonya berapa? Berarti sama dengan saldo akhir tahun, ya kan? Ditambah dulu ya, ditambah dulu dengan tadi ditambah 10.000, terus dikurangi lagi dengan 54. Sama enggak? Sama, 3333. Sedangkan yang ini sama 37 juga. Ini jurnal yang ketiga. Nah, berikutnya jurnal yang keempat juga sama, menghitung NCI expense. Nah, ini jurnal dengan metode apa namanya? Equity pada tahun kedua seandainya asetnya tidak dijual. Bisa dipahami? Izin Pak. Ya, silakan. Masih bingung yang investment in S 377 tadi gimana Pak ya? 372 mana? 377 Pak. Ini 377. Iya. Ya, Pak. Saldo awal tahun 2019 ada berapa? Kan sama dengan ini kan. Paham ya? Ini saldonya ini. Terus tahun ini di jurnal lagi investment in S mana? Dividen kan? Dikurangi 18. Paham ya? Terus ditambah 72. Tuh. Duh. Salah yang ini. Nah. Jadi paham ya? Jadi awalnya ini. Awal tahun. Paham ya? Dikurangi dari efek dividen. Ditambah dari net income. Oke, bisa dipahami? Baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Bisa dipahami yang ini ya? Jadi ini sama seperti semester kemarin, ya kan? Sama semester kemarin seperti UTS, cuman bedanya ini. Jadi di tahun kedua, ketika asetnya itu belum dijual, ya, maka kita eliminasinya ditambah dengan apa? Mengeliminasi overstate land 10.000. Ditutupkannya kalau di metode equity bukan pada RE, melainkan pada apa? Land. Kok nggak pada RE, Pak? Nah, karena di tahun lalu kita mengurangi income. Di satu sisi kan kita ngakui adanya gain di jurnal umum. Paham ya? Kita di jurnal umum ngakuin adanya gain. Tetapi di jurnal eliminasi kita mengurangi apa? Income from S. Jadi RE-nya nggak ketinggian. Paham ya? Yang ketinggian apa? Investment in S. Makanya kita kurang. Beda kayak di metode cost kan nggak ada penjurnalan ini. Maka RE-nya harus kita kurang. Oke ya, jadi langsung investment in S. Pusing Pak ngapalin, ya udah, hafalin ini aja ya. Investment in S pada land. Tapi asbab nusulnya itu tadi ya.
Kenapa sih kok yang di debit investment in S itu tadi? Karena saldo investment in S-nya kan kita kurangi dulu. Nah, jadi ditambahkan lagi. Jadi pahami? Ini untuk yang tidak dijual. Nah, bagaimana kalau 2009 masih di 2009 yang sama, tetapi tanahnya dijual. 2009 juga, tetapi S menjual tanahnya. Ini yang downstream land, yang equity ya, equity. Tanahnya dijual. Maka jurnal di buku besarnya, tambah jurnal buku besar dulu, itu akan menjadi seperti ini. Oke. Pertama ada bagi dividen, sama. Bagian net income, sama. Nah, terus karena tanahnya dijual, maka kita akan menambahkan satu jurnal. Jurnal apa? Halo? Realize gain. Nah, realize gain. Realize gain. Oke, jurnalnya gimana? Ya sama kayak pas tidak mengakui. Ya, tetapi dibalik. Jadi jurnalnya kita adalah investment in S pada income from S. Income-nya ditambah. Jadi investment ya, investment in S pada income from X. Jadi berapa ini? 10.000 ya, 10.000. 10.000. Oke, maka saldo income from S-nya itu akan menjadi 72. Ini kan income from S ditambah dengan 10.000 karena ada nambah lagi realize. Jadi ada 82. Sementara saldo ini investment in S itu akan menjadi awalnya tadi ada berapa awal tahun? Ada 232 ya. 232 terus kemudian ditambah dengan investment in S, dikurangi dividen dulu ya, dikurangi dividen sama kayak yang tadi lah. Terus ditambah dengan ini income, ditambah lagi dengan realize. Oke, ini jadi 387. Beda 10.000 dengan yang kalau tidak ada penjualan. Paham ya? Oke. Nah, bagaimanakah jurnal eliminasinya? Ini diketahui ini ya, income from S sama investment in S sekian. Bagaimanakah jurnal eliminasinya? Sama seperti yang ini, nah, nambah gain. Gainnya kan kurang, jadi kita harus ada realized profitnya. Gainnya kita tambah 10.000, realize. Nah, tetapi yang kita debit bukan RE, melainkan apa? Investment in S. Oke, jadi paham ya? Jadi kurang lebih sama seperti inilah, teman-teman. Sama seperti ini. Ya, sama seperti ini. Sama seperti yang asetnya tidak dijual. Oke. Eliminatif, tapi bukan eliminasi overstated trend ya. Ini kita realize profit ya. Realize profit dan ya investment in S pada gain on sale. Nah, dengan demikian maka gainnya akan menjadi 25 ya. Kalau nggak kita ini kan nggak 25. Cuman berapa tadi? 15. Oke. Terus berikutnya langkah berikutnya adalah eliminasi income from S. Income from S-nya tidak 72 di kasus yang ini dijual. Ada berapa menurut kita? Ada 82. Maka saldo investment in S itu akan menjadi yang dijualnya adalah 82 dikurangi 18 menjadi 64. Ya kan tadi 72 ya. Tadi sekarang 82 ya. Oke. Berikutnya ini akan sama. Investment in S itu akan sama dengan awalnya kan ada 387 kan, terus ditambah dengan jurnal pertama dikurangi dengan jurnal kedua. Harusnya tetap 333. Nah, NCI-nya sama, berikutnya NCI expense juga sama. Bedanya di sini. Kalau apa namanya? Tanahnya dijual, kita jadi nambah gain. Bukan mengurangi tanah ya, tapi nambah gain. Oke, break dulu ya, ada azan. Tunggu sebentar.
Halo, sudah siap? Guys? Sudah Pak. Ya Pak. Oke ya, kalau sudah siap berarti ini bisa lebih kencang ya kecepatannya ya. Ini yang Pelan belum aja sering. Pak. Pelan-pelan saja. Saya kan bukan tantri, nggak bisa pelan-pelan dong. Oke, sekarang yang mau di bawahnya aja atau di sheet yang berbeda? Sheet yang berbeda aja ya. Copy. Upstream. Oke, sekarang kasusnya yang upstream. Bla 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 bla. Jadi si induk yang jual ke si anak yang jual ke induk. Gampang, teman-teman. Oke. Jangan ngomong gampang dulu. Kita lihat dulu aja ya. Oke, jadi di tahun pertama nanti ketika terjadi upstream, maka nanti si anak yang akan melakukan pengakuan gen. Mana sih? Mana yang upstream? Oh, masih udah depreciable. Nah, jadi nanti kan si anak nanti akan menjurnal adanya ini ya. Si anak nanti akan menjurnal cash, land pada gen. Ini penjualan apa? Ini ada di buku besarnya anak. Jadi nanti di neraca konsolidasi yang ngakui adanya gen itu adalah si anak. Paham ya? Jadi bagaimanakah cara mengeliminasinya? Kurang lebih sama, ya. Cuman hati-hati karena di sini kita akan melibatkan gen dari anak. Kalau tadi kan gennya induk ya, labanya induk yang kita rubah. Kalau sekarang jadi labanya si anak. Oke? Maka jurnal eliminasinya akan menjadi untuk tahun pertama yang metode cost, ya. Kita akan jurnalnya tetap ini yang upstream ya, upstream. Jurnal umum anak. Jurnal umumnya si P. Ya, kita akan melalui analyze profit yang upstream. Sama, kita akan kurangi gen juga. Cuman bedanya gen di sini yang kita hapus adalah gen si anak. Sementara yang kita kredit adalah land, tetapi di sini yang land yang kita kredit adalah landnya si induk. Lupa kok sama Pak? Ya emang sama. Oke, terus berikutnya kita eliminasi investment in S, masih sama. Nah, yang berbeda adalah di sini teman-teman. Yang berbeda. Nah, jangan lupa tadi yang kita jurnal eliminasi di jurnal pertama ini adalah gennya si anak. Anak punya siapa? Punya orang lain juga. Paham ya? Dia juga punya NCI. Maka ketika menghitung NCI expense, ini kan tadi kita nggak dikurangkan kan? Langsung aja nih 70.000 gennya anak. Kita kalikan 10%. Nah, tapi kan tadi di jurnal ini gennya anak sudah kita kurang. Paham ya? Maka gen anak akan menjadi berapa sekarang? Halo? Insert. Nah, ya dikurangi dengan apa? Unrealized ya, unrealized gain. Dan yang DS, yang upstream, ya. Ini saya geser. Oke, maka jadi berapa? Halo, minus 10.000 ya, 10.000. Oke, maka ini akan menjadi berapa? Yang harus kita ubah, yang harus kita akui menjadi ini 70 dikurang 10. Maka NCI 10% itu akan menjadi 10% sama dengan 60.000 dikalikan 10%. Ya, jadi kita sesuaikan dulu NCI expense-nya. Paham ya? Kenapa? Beda dengan yang di sini tadi gen yang kita alternate, yang kita ubah adalah gennya si induk. Jadi nggak ngaruh ke jatahnya NCI. Sedangkan di sini gen yang kita ubah, ini adalah gennya anak. Maka NCI juga akan berubah. Bisa dipahami? Halo? Jadi bedanya di situ ya. Jurnalnya sama untuk tahun pertama, cuman yang membedakan adalah di sini ketika menghitung NCI expense kita harus mengurangkan terhadap unrealized gain itu tadi. Bisa dipahami teman-teman? Siapa? Nah, karena mumpung membahas yang ini, tadi kan alurnya paham ya? Bagaimana dengan yang metode equity yang upstream? Ya, yang upstream biar alurnya sama ya. Maka ketika kita membuat jurnal investasi,
Jurnalnya kan sama. Jurnalnya sama ya. Terus ketika mengakui net income juga sama. Nah, tetapi ketika kita mengakui unrealized gain-nya di jurnal jurnal umumnya, ini tidak 10.000, melainkan karena ini upstream, ini adalah jatahnya juga untuk NCI juga, maka ini akan menjadi berapa? 10.000 dikalikan berapa? 90%. Beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu ada berapa? Semuanya kita kurangkan kan? Nah, kalau ini kita jatahnya kita aja. Nah, ya, maka nanti unrealized-nya menjadi berapa? 9.000 yang kita jurnal. Ya, sedangkan kalau yang upstream yang kita jurnal di sini ada berapa? Semuanya 10.000. Oke? Oke ya, maka akan mempengaruhi di sini bedanya. Saldo income from-nya ya, ini akan menjadi berapa? 54. Ini investment in menjadi 324. Ya. Jadi berpengaruhnya di sini adalah nggak ada pengaruh. Ya, di sini gain on sale of land-nya tetap 10.000. Loh Pak, 10.000 di sini kan 9.000. Nah, jangan lupa di sini yang dieliminasi di sini adalah gain on sale of land. Di buku besar di neraca sebelum konsolidasi ya, gain on sale-nya ada berapa yang dilaporkan? 10. Ya berarti kita kurangkan berapa? 10. Jadi hati-hati ya. Kalau yang dimasukkan di buku besar di jurnal umum itu adalah sebesar 90%, tetapi yang kita jurnal dieliminasi semuanya penuh. Oke, bisa dipahami? Aduh. Nyambung nggak, Son? Sambungin. Paham ya? Jadi di sini 9.000. Nah, yang kita jurnal di sini semuanya utuh. Nah, maka income from-nya itu akan menjadi yang kita eliminasi adalah sesuai perhitungan kita yang di sini. Ya, kalau yang tadi kan ada 53, sekarang jadi cuma 54 ya, karena yang kita unrealized hanya 9.000. Terus eliminasi investment in sama. Nah, berikutnya NCI expense-nya ini akan sama seperti perhitungan yang di sebelah. Karena ini ada transaksi upstream. Paham ya? Jadi net income-nya anak kurangkan dulu dengan gain yang ada di sini. Paham ya? Jadi ada 60.000, jadinya 70 kurangi 10 jadi 60.000, baru ini kita kalikan berapa? 10%. Jadi ini ada 6.000. Oke? Ini untuk metode cost, ini untuk metode equity. Bisa dipahami teman-teman? Shocking ya. Kok gini? Ya itulah, maksudnya saya jajarin biar juga kelihatan bedanya metode equity sama cost ya. Yang downstream dan upstream juga. Oke, lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut, terus berikutnya yang cost dulu di tahun kedua. Di tahun kedua, eliminasi cost yang upstream, tapi lainnya masih ada. Maka nanti di buku besar, lainnya akan tetap ada sekian, 10. Nah, maka nanti jurnal eliminasinya sama seperti pada metode cost yang downstream. Paham ya? RE pada land, kita mengurangi overstate-nya land. Kan overstate 10.000 kan? Nah, yang kita dapat sama adalah RE. Nggak ada bedanya. Catch up-nya juga sama. Paham ya? Catch up-nya juga sama kayak yang itu tadi. Cara menghitungnya yang ini tadi ya. Ini, jadi lainnya ada berapa ditambahkan ini. Nggak ngaruh dengan adanya itu. Terus berikutnya dividend income-nya juga sama. Eliminasi investment in nya juga sama. Oke. Nah, ini yang membedakan adalah NCI expense. NCI expense-nya nanti akan menjadi begini hitungannya, NCI expense-nya. Saya hitung di mana ya? Di bawahnya aja ya. Nah, kok sama? Kan tidak ada transaksi itu. Tidak ada unrealized atau realized. Ini ada realized atau realized nggak di sini? Di tahun 2009 ini. Kan tanahnya belum dijual kan? Enggak kan? Enggak ada perbedaan. Karena tidak ada perbedaan, maka jurnalnya juga sama seperti tahun sebelumnya. Jumlah NCI expense tetap 8.000 dikalikan berapa? 10%. Kok geli lihat dividennya kembali.
Oke ya, jadi bedanya cuman di sini. Eliminasi cost yang upstream. Oke. Halo, halo. Nah, bagaimana dengan yang salah. Sorry. Saya terburu-buru bilang nggak ada bedanya. Bedanya di sini teman-teman. Di sini yang kita debat di upstream. Sorry. Ya, pada tahun lalu kan seharusnya kan kita mengeliminasi ini kan, gen ini kan. Nah, ini gen yang kita eliminasi gennya siapa? Anak. Nah, gennya anak ditutup ke RE. RE-nya siapa? Halo? Nah, RE-nya anak. Anak itu jatahnya siapa? Nah, jatah kita hanya 90%. Maka yang menambah ke RE kita, paham ya, RE kita, itu hanya berapa? 90%. Ya, ini hanya 9.000. Oke. Nah, berikutnya yang selisihnya akan masuk kemana? NCI. Berapa? 1.000. Nah, bedanya dengan yang upstream downstream di situ. Tadi saya bilang sama aja, ternyata beda. Maaf. Oke? Halo? Nah, begitu juga dengan yang metode equity, ya, yang upstream. Itu tetapi bedanya adalah di sini yang didebat itu bukan investment in S, bukan RE, melainkan apa? Investment in S. Ini juga ada NCI juga, NCI. Ini 9.000, yang ini 1.000. Nah, bedanya di situ. Yang lainnya sama kayak yang contoh yang downstream. Ya kan nggak ada realize itu kan, berarti jurnal di buku besarnya sama ya, di jurnal umumnya ya sama, maka jurnalnya sama semua. Yang beda di sini, bedanya dengan downstream di sini. Ya, pas mengeliminasi land atau apa namanya mengurangi nilai tanah, ya itu dibagikan, ada yang sebagian mengurangi NCI dan sebagian mengurangi apa? Investment in S. Bisa dipahami? Aduh. Bisa, Pak. Oke ya. Dan seterusnya. Nah, cepat kan? Berikutnya pada tahun ketika 2009 ya, ketika tanahnya dijual, maka jurnalnya juga pada metode cost ini sama seperti ini. Paham ya? Tetapi yang kita kredit bukan land. Melainkan apa? Halo? Gain on sale karena dia realize, ya kan, elimination cost DE upstream land ketika dijual, maka di sini akan menambah. Oke, ada RE dan apa tadi NCI. Berapa ini? 9.000. Ini 1.000. Nah, tetapi nutupnya ke G. Oke. Sama ketika di metode equity juga, nanti eliminasinya juga akan sama seperti ini. Tapi sebelum kita eliminasi, kita lihat efeknya di jurnal ini ya. Maka jurnalnya nanti di buku besarnya dia akan menjadi dividen S. Apa pas bagi dividen sama seperti ini ya. Cash pada investment in S, terus berikutnya ada investment in S pada income from S. Nah, pas realize nggak 10.000 dong, melainkan berapa? 9.000. Karena yang kita hold itu hanya jatah kita saja 9.000. Maka akan mempengaruhi saldo income from S. Ini akan menjadi berapa? 81. Nggak kayak yang tadi. Yang tadi kan ada berapa? Ditambah 10.000 ya. Jadi ada 82 ya. Kalau yang di sini ada 81. Oke ya, pengaruhnya di sini. Jadi nanti hati-hati ketika upstream nanti perhitungannya jadi berbeda. Tetapi di jurnal eliminasi untuk yang jurnal realize itu akan sama seperti ini. Ya, sama seperti ini ya. Tetapi yang didebit bukan RE, tetapi investment in S. Berikutnya ada NCI. Baru gain on sale of land. Ini 1.000. Ini berapa? 9.000. Oke, bisa dipahami jurnal yang pertama? Halo? Bisa, Pak. Udah mulai tidak menyambung. Ini ada yang ngechat, ada apa? Izin Pak, baterai laptop Bapak sudah penuh. Dikhawatirkan bisa bocor. Oh, tahu aja.
Terima kasih. Maaf, tadi soalnya pas mulai ngajar baterainya itu tinggal 10%. Oke ya, jadi jurnalnya menjadi seperti ini kalau pas tanah dijual yang upstream, ya bedanya yang tadi. Di sini ada apa namanya bedanya dengan yang downstream, ya. Maka yang di debit itu enggak cuma RE, tetapi ada NCI juga. Sementara yang di metode equity, yang kita debit enggak cuma investment in S, tapi juga ada NCI, baru gain on sale of land. Berikutnya ada catch up sama seperti yang sebelumnya, dividen income sama, share capital eliminasi investment yang sama, NCI expense-nya. Nah, ini yang berbeda. Maka di sini menghitung NCI expense-nya akan menjadi pertama ada net income anak. Ada berapa income anak tahun kedua? 80.000 ya? 80.000. Berikutnya kita tambah dengan Realize, Pak. 80.000. Nah, kita tambahkan dengan realized profit. Realize profit land. Ada berapa? 10.000. Maka net income-nya akan menjadi berapa? 90. Oke. Kita kalikan NCI expense 10%. Itu akan menjadi ini dikalikan 10%. Oke, 9.000 ya. Maka di sini akan menjadi 9.000. Tadi 8 ya, ini 9. Dividennya 2.000, NCI-nya sekian. Oke, sedangkan di metode equity ya, saldo-saldonya berubah ya, hati-hati ya. Income from-nya kalau dibandingkan yang upstream kan tadi 82. Ini jadi tinggal 81. Berikutnya yang ini juga sama. Nah, terus NCI expense-nya ini akan sama seperti yang hitungan ini. Ini akan menjadi berapa? 9.000. Oke, itu ya. Bedanya metode downstream dan upstream, metode cost dan metode equity. Oke, bisa dipahami? Nggak bisa Pak, ya udah nanti dipahami lagi ya, dipelajari lagi setelah ini. Saya sudah meninggalkan jejak digital. Ini jejak digitalnya. Datanya kan data digital kan. Ya kalau kalian print ya nggak jadi digital dong. Oke ya. Mungkin sementara untuk penjelasan ini saja. Ada yang ditanyakan mungkin? Bertanya Pak. Ya silakan. Yang tentang downstream tadi itu kan anaknya kan ngejual ke eksternal itu dapat gainnya 15.000. Nah 15.000-nya itu enggak kita terima sebagai net income yang 90% gitu Pak. Kan sudah masuk ke labanya anak. Jadi pas anak menghitung laba itu sudah termasuk gain 15.000 enggak? Oh. Nah, jadi nggak usah dihitung lagi. Itu sudah benar dia laporan laba ruginya. Yang kita tambahkan cukup yang realize saja, yang dulu sudah kita tahan di tahun 2008. Berarti 15.000 sudah masuk ke net income. Sudah. Tadi, Pak. Sudah. Oh ya. Pak, makasih Pak. Ya. Ya, jadi yang masuk di laba rugi anak, yang masuk di sini, perhatikan. Tadi kan kalau di sini ada 10.000 doang ya tadi ya. Bu ini nggak bikin itunya sih. Nggak bikin worksheet-nya, jadi saya nggak bisa ngasih contoh. Ya, jadi gain-nya itu sudah ada di sini, gain on sale of land harusnya si anak sudah mengakui adanya 15. Paham ya? Cuman kan kurang, jadi perlu di sini kita tambah berapa tadi 10.000 biar muncul pas realize ya, biar muncul di sini ada 225. Nanti worksheet-nya menjadi seperti ini. Jadi pahami? Jadi gain-nya sudah ada sebenarnya 15. Nah, pas ngitung laba, ini sudah termasuk ngitung gain ini enggak? Ini misalnya ini 70 kan sudah ada, sudah dihitung, nggak usah khawatir jadinya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, kalau ada lagi nggak? Masih banyak sih waktunya, santai aja. Kalau enggak, kalau begitu habis ini latihan mandiri. Males Pak, ya udah bodo amat terserah kalian. Kalau di kelas bisa saya pentelengi. Kalau di sini saya nyala-nyalain Zoom gitu ya buat apa? Udah terserah kalian. Oke ya. Kalau tidak ada nanti filenya saya share. Oke ya. Terus PR-nya nanti akan saya WhatsApp.
Oke, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan pertemuan ini akan menjadi pertemuan yang bermanfaat buat kita semua. Ketemu lagi besok, nggak pakai lama. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.